Berita terbaru, inilah tersangka pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang menurut pakar hukum pidana. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Berita terbaru, siapa pelaku tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Selasa tanggal 12 Oktober tahun 2021 terus menyedot perhatian publik. Karena dinilai kasus Subang ini keji dan biadab. Mereka penasaran siapakan sebenarnya, yang melakukan pembunuh ibu dan anak di Subang, yang dilakukan dengan keji tersebut. Pakar hukum pidana, Dr. Musa Darwin Pein pun memberikan gambaran, soal siapa sebenarnya yang menjadi otak atau pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Seperti diketahui, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang keji dan biadab tersebut telah menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Eksekusi oleh pembunuh keji dan biadab tersebut dilakukan di rumahnya pada malam menjelang dini hari dan ditemukan pada pagi harinya tanggal 18 Agustus tahun 2021. Ditemukannya kasus pembunuh Subang tersebut, setelah Yosef yang merupakan suami sekaligus ayah korban datang pagi harinya setelah dia menginap di rumah istri mudanya, Mimin. Maksud kedatangan Yosef sendiri rencananya akan mengambil stik golf yang disimpan di rumah TKP. Yosef kaget karena di rumah sudah berantakan. Yosef Subang pun akhirnya keluar lagi naik motor bermaksud untuk lapor ke Polsek Jalan Cagak Subang. Sebelum lapor Yosef mampir ke rumah Danu, keponakannya untuk mengecek karena saat itu Yosef berpikiran Amel telah diculik. Namun setelah kembali lagi ke rumah bersama polisi, ternyata sudah ramai orang berkerumun, dan saat itulah polisi menemukan dua jenazah bertumpuk di bagasi mobil Toyota Alphard. Hingga kini, polisi belum menangkap pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Pakar hukum pidana Dr. Musa Darwin Pein, sulitnya pengungkapan kasus ini karena lihainya pelaku. Bahkan dari analisanya, Musa Darwin Pein menyebut bisa saja pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang eksekutornya adalah algojo bayaran. Kalau melihat dari pemaparan kepolisian, yang disampaikan kepada media massa, memang ini pelakunya tidak hanya satu orang, dan sudah direncanakan matang, ujar Dr. Musa Darwin Pein. Menurut Musa Darwin Pein, perencanaan matang dan strategi eksekusi yang jitu, tanpa menghilangkan jejak adalah biasanya dilakukan oleh seorang pelaku profesional. Bisa saja pelaku eksekutornya pembunuh bayaran. Kalau eksekusinya bisa saja pembunuh bayaran, hanya saja pelaku utama tetap saja orang terdekat, yang mengetahui gerak-gerik korban, ujarnya. Dijelaskan Musa Darwin Pein, berdasarkan teori kriminologi, banyak bicara tentang kejahatan itu awalnya adalah niat, kemudian ditindaklanjuti dengan adanya kesempatan. Maka, dengan adanya kesempatan yang terbuka itu, bisa diurai bahwa dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini adalah kepada orang-orang yang diduga mengetahui gerakan dari korban. Dan niat itu tentu bicara sikap batin, ada hal-hal yang mendorong dari dalam diri pelaku untuk menghabisi korban. Bisa jadi, menggunakan tangan orang lain namun aktor intelektualnya orang-orang dekat korban, ujar Musa Darwin Pein kembali menegaskan. Jadi menurut Musa Darwin Pein, dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini, aktor intelektualnya adalah orang dekat, tapi bisa saja pelakunya menyewa pembunuh bayaran. Gimana menurut kalian?